Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabatku jalan-jalan untuk melihat perkampungan yang ada di atas gunung. Lah Bang ngapain kok sampai naik gunung? Karena Bang Toha ada acara kenduri. Jalanan yang saya lalui ini cukup ekstrim. Dan akhirnya kameramennya tertinggal. Jalannya sangat bagus sekali, tapi kanan jurang ekstrim. Kameramennya sampai mau jatuh tadi. Ini kalau nggak biasa, memang terjatuh beneran. Nah, di sana itu ada gunung. Kalau tradisi kenduri di Jawa, kue muih itu buat sendiri ya. Jadi banyak para jiran-jiran yang merewang. Di sini pun pisang juga kiriman daripada jiran-jiran sebelah. Nah, ini ada kue apem dan di sini ada kue lepat. Kalau untuk kue muihnya itu mirip ya samalah seperti di Malaysia, cuma beda nama saja. Nah, tadi undangan ya atau jemputan untuk kita bagikan ke jiran-jiran sebelah. Kalau kemarin Bang Toha sudah membuat acara kenduri, sekarang ini mertuanya Bang Toha juga membuat acara kenduri kirim doa, Yasin dan tahlil. Dan seperti biasa, nasi ambeng selalu jadi makanan favorit orang Jawa. Kalau tradisi kenduri orang Jawa itu kita itu membagikan makanan untuk sanak famili ya. Dan nasinya itu nasi ambeng. Seperti apa yang saya videokan tadi. Jadi nanti kita akan keliling untuk membagikan nasi ambeng ke sanak famili dan juga jiran-jiran terdekat. Jadi tradisi ini sudah berlangsung sejak pada zaman dahulu hingga kekal sampai sekarang. Sebab rumah saudara-saudara istrinya Bang Toha ini berada di atas gunung, jadi hari ini Bang Toha bersama sang istri mau menghantar nasi ambeng. Seperti inilah penampakan nasi ambeng Jawa. Jadi di atasnya dikasih kue muih ya, satu bungkus. Dan ini istrinya Bang Toha hari ini naik motor saja karena tidak punya kereta. Suasana di Jawa ini benar-benar sangat panas ya. Kalau menurut Bang Toha lebih panas di Jawa daripada di Malaysia. Kalau di Malaysia ini walaupun musim kemarau tapi masih saja tetap sering hujan. Tapi kalau udah di Jawa ini sudah hampir sekitar 4 bulan lebih tidak pernah turun hujan. Dan jalanan di sini sangat berdebu. Jalan yang dilalui Bang Toha ini adalah jalanan yang biasa dilewati oleh lori-lori truk besar yang memuat batu dan pasir. Makanya di sini itu banyak debu dan juga pasir berterbangan ya. Kalau sudah naik atas bukit seperti ini, jalanannya agak halus sedikit. Tapi kalau naik ke atas lagi, kata istrinya Bang Toha, jalanannya itu lebih ekstrim dan akan naik sangat tinggi. Di samping itu jalanannya juga agak rusak. Jadi perlu berhati-hati dan juga perlu waspada. Untuk warga yang tinggal di daerah pegunungan seperti ini sudah terbiasa ya dengan jalanan yang selalu naik dan medan area jalanannya pun agak susah ya karena berbelok-belok. Saya pun agak takut-takut juga ya karena saya tidak terbiasa dengan jalanan yang sangat naik tinggi seperti ini. Dan ini pun motor saya agak ngoyo ya atau agak gimana ya. Ngoyo itu kalau dalam bahasa Melayu itu agak berat untuk naik, tapi Bang Toha mencoba untuk konsentrasi supaya sampai ke puncak. Jadi kalau sampai mundur lagi itu amat sangat berbahaya. Nah, alhamdulillah sudah sampai. Dan akhirnya kameramennya tertinggal. Jalannya sangat bagus sekali, tapi kanan jurang ekstrim. Kameramennya sampai mau jatuh tadi. Ini kalau nggak biasa, memang terjatuh beneran. Nah, di sana itu ada gunung. Nah. Setelah menempuh perjalanan yang amat sangat panjang sekali sampai naik gunung tinggi sekali, akhirnya Bang Toha sampai di kampung yang ada di atas gunung ya. Jadi suasananya seperti ini ya. Walaupun nampak cuaca panas, tapi kalau sudah sampai ke puncak gunung, udaranya itu sangat segar ya. Jadi benar-benar macam udara sejuk lah. Tak ada panas, nampak saja panas tapi suasana yang ada di perkampungan ini tetap sejuk. Nah, di sini pohon buah mangga itu banyak berbuah sangat ya dan berbuah lebat. Ini kalau di kampung saya namanya mangga mana lagi.
Nah, sekarang Bang Toha berada di perkampungan di atas gunung ya. Tadi saja naiknya itu Masya Allah tinggi sekali. Apalagi medan jalannya itu benar-benar ekstrim. Hampir-hampir Bang Toha mau terjatuh karena tak terbiasa ya. Tapi kalau bagi warga kampung yang ada di sini, jalanan seperti itu sudah terbiasa. Kalaupun mau dibangun itu juga gimana Mas? Susah ya karena muatan berat ya. Susah. Jadi jalan yang dilalui itu sering dilalui lori-lori besar dan muatannya itu muatan batu. Makanya jalannya ekstrim. Kalaupun dibangun itu harus betul-betul dengan material yang sangat kuat. Tapi kalau material biasa mungkin 1 minggu hancur ya. Sebab lalu lalang lori muatannya pasir dan batu yang sangat banyak sekali loh. Bahkan untuk beratnya saja bertonton muatan batu sampah pasir itu. Nah, sekarang Bang Toha akan menunjukkan suasana kampung yang ada di atas gunung atau di atas bukit. Gunung Mas ini ya? Gunung. Ini di atas gunung namun gunungnya sudah tidak aktif atau gunung yang sudah tidak mengeluarkan api. Nah, di atas perkampungan gunung ini banyak sekali pohon buah-buahan ya. Di sini ada buah mangga. Mangga mana lagi? Nah, di sini juga ada buah jambu air ya. Sangat subur sekali. Kalau dekat sini katanya kalau musim panen raya itu boleh membeli dan kalau makan di sini boleh makan sepuasnya. Suasananya itu sangat sejuk karena berada di atas gunung. Warga di sini rata-rata mereka bekerja sebagai seorang petani. Dan rata-rata warga di sini semuanya mempunyai lembu dan kambing. Karena lembu dan kambing itu termasuk aset besar bagi orang petani di sini. Rumah-rumah yang ada di kampung saudaranya Bang Toha ini juga masih rumah pada zaman dahulu ya. Banyak menggunakan kayu jati. Rumah ini kalau dijual itu harganya sangat mahal loh. Karena kayu jati sekarang harganya lagi naik. Dan seperti inilah suasana perkampungan di atas gunung. Perkampungan yang ada di atas gunung ini masih banyak yang menggunakan rumah tradisional ya. Jadi rumah pada zaman dahulu. Dan sekarang Bang Toha akan melanjutkan ke rumah saudara lainnya. Jadi dari saudara satu ke saudara lainnya. Jadi berpindah-pindah ya. Dan untuk perkampungan yang ada di sini pun rumahnya juga jarang-jarang tidak padat seperti yang ada di bawah gunung. Kalau di bawah gunung itu rumah perkampungannya begitu sangat padat. Jadi belakang depan rumah semuanya. Nah, kalau di atas gunung atau di perbukitan seperti ini, rumahnya itu hanya berada di tepi-tepi jalan ini ya. Untuk ke belakangnya itu pun sudah tidak ada rumah. Kalau di Indonesia sepanjang bulan Agustus dari awal hingga akhir wajib mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, tanda untuk menghormati jasa para pahlawan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti inilah suasana kalau kita berada di atas gunung ya. Jadi pemandangannya hanya pepohonan dan juga ladang-ladang. Nah, di sini ada para warga yang sedang menyaksikan gerak jalan atau lomba jalan kaki. Nah, di sini pesertanya itu para anak-anak pelajar ya. Jadi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, para pelajar melakukan lomba gerak jalan. Pastinya kalau lomba gerak jalannya naik bukit, turun bukit ya agak penat ya. Karena perkampungan yang ada di sini itu jalannya naik turun. Harus pelan-pelan kalau naik motor karena banyak lencongan atau tikungan. Nah, sekarang Bang Toha bersama istrinya sudah selesai mengirimkan makanan nasi ambeng dari rumah saudara-saudaranya istrinya Bang Toha. Dan di sini warga sangat antusias dalam ikut memeriahkan penyambutan lomba gerak jalan. Jadi para anak-anak pelajar di Indonesia ini kalau bulan Agustus itu ada lomba gerak jalan atau lomba jalan kaki untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan di sebuah perkampungan yang ada di atas gunung ini banyak sekali masjid-masjid yang sangat megah dan luar biasa ya. Semangat dan kerukunan para warga kampung yang ada di sekitar dekat atas gunung ini soal tempat ibadah itu memang mereka bergotong royong luar biasa
dan kebanyakan rata-rata mereka saling berkongsi uang atau berkongsi harta untuk pembangunan masjid-masjid supaya lebih terlihat bagus dan juga untuk pembaruan bangunan. Banyak juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang bertanya, "Bang, kenapa kok jarang orang di sana membeli mobil?" Jadi kalaupun membeli mobil kadang-kadang itu tempat parkirnya itu susah ya. Jadi warga di sini itu lebih suka membeli hewan ternak dibandingkan membeli mobil. Mereka rata-rata bekerja sebagai seorang petani. Jadi kalaupun mereka beli mobil pun juga tidak dibuat kebutuhan sehari-hari ya. Ada yang punya mobil, namun biasanya mereka gunakan hanya untuk berpergian ke kota saja. Kalau kampung yang berada dekat dengan pegunungan, tanahnya itu sangat subur ya. Sepanjang perjalanan saya melihat tanaman tembakau yang begitu sangat menghijau, dan saya lihat petani-petani di atas gunung atau di bawah gunung ini sangat lebih sejahtera ya, karena tanahnya begitu amat sangat subur. Akhirnya sudah sampai rumah. Nasi ambeng yang ada di Jawa itu macam ini ya kalau kita kenduri. Nanti lauk pauknya itu ditaruh di atas nasi dan juga nanti akan dikasih kue muih kerupuk seperti ini penampakannya ya. Nah, di sini Bang Toha pun akan membagikan ke saudara-saudara jauh lagi ya, atau mengirimkan nasi ambeng ke tempat saudara yang agak jauh dari rumah mertuanya Bang Toha ya. Kali ini yang kenduri majelis doa, tahlil dan yasin ini adalah mertuanya Bang Toha. Nah, seperti inilah suasana malam di kampungnya Bang Toha ya. Kalau malam itu agak sepi dan sunyi karena pemuda di sini rata-rata mereka merantau ke perkotaan, ada juga yang merantau ke luar negara. Namun yang untuk ke luar negara hanya sedikit saja. Kenduri di Jawa itu memang sangat unik ya. Jadi tradisi pada zaman dahulu masih dikekalkan hingga sekarang. Buah-buahan ini dihidangkan selepas acara makan-makan ya. Jadi selepas baca yasin dan tahlil nanti ada acara makan-makan. Biasanya kalau orang Jawa itu membuat masakan soto Jawa. Nah, itu dia nasi ambengnya di dalam plastik putih ya, atau plastik yang berwarna ungu. Jadi undangan kali ini 120 orang, agak cukup lumayan banyak. Nah, sudah selesai. Yang tidak datang pun nanti kita akan kirim juga nasi ambengnya ke rumah-rumah orang yang tidak ikut membaca yasin atau tahlil. Biasanya kalau mereka tidak datang itu karena tetangga sebelah juga ada acara ya. Jadi tidak bisa menghadiri acara ke kendurinya tempat mertuanya Bang Toha. Nah, setelah selesai kenduri di sini, istrinya Bang Toha dan juga Bang Toha melakukan kemas-kemas ya, atau bersih-bersih. Kalau pada zaman dahulu, biasanya kalau kita kenduri nasi ambeng itu menggunakan daun ya. Biasanya memakai daun jati. Namun sekarang sudah mengikuti tren zaman modern, jadi kita pakai kotak plastik ya, kemudian diisi nasi. Semoga video ini juga bisa memberi informasi kepada sahabatku semua. Salam daripada Bang Toha yang ada di Indonesia. Salam sehat buat saudaraku yang ada di Malaysia. Nah, alhamdulillah acara kenduri telah selesai. Bang Toha juga sangat bersyukur ramai yang datang. Seperti inilah suasana kenduri yang ada di kampungnya Bang Toha, Jawa, Indonesia. Oke, buat sahabatku saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku terhibur dengan video ini. Salam serumpun Indonesia, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.